Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Unpam dimanapun berada, berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, Ujar Unpam Mengajar. Saya Mahwiyah dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Pamulang akan menemani Sobat Unpam dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Materi ini akan disajikan dengan beberapa video ke depan, di mana pada pertemuan kali ini materi utama yang akan kita pelajari adalah mengenai konsep dasar manajemen keuangan. So, stay tune ya. Sobat Unpam dimanapun berada, mata kuliah manajemen keuangan, Sobat Unpam dimanapun berada, mata kuliah manajemen keuangan adalah salah satu mata kuliah spesial yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Kenapa saya bilang spesial? Dilihat dari namanya saja, mata kuliah ini menggabungkan dua mata kuliah sekaligus, yaitu manajemen dan keuangan. Pertemuan pertama ini akan memberikan gambaran kepada Sobat Unpam mengenai adanya prinsip-prinsip manajemen keuangan dan ruang lingkup manajemen keuangan. Untuk mengetahui gambaran secara utuh mengenai apa saja prinsip-prinsip manajemen keuangan dan ruang lingkup manajemen keuangan. Mengapa harus mengetahui prinsip-prinsip dan ruang lingkup manajemen keuangan dan apa yang membedakan antara keduanya? Tetap bersama kami sampai akhir sesi ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, manajemen keuangan merupakan penggabungan dua kata, yaitu manajemen dan keuangan. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Sedangkan keuangan adalah ilmu pengelolaan dana, termasuk pengelolaan dana sebagai sistem yang mencangkup peredaran uang, pemberian kredit, pembuatan investasi, dan ketentuan fasilitas perbankan. Sehingga manajemen keuangan merupakan segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan manajemen pengelolaan mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen keuangan tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Hal ini mengingat tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer selain manajer keuangan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, baik berupa dukungan dana maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kejadian yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam suatu perusahaan saling terkait satu sama lainnya dan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu dimiliki oleh para manajer lainnya. Di samping itu, masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan
Dewasa ini cenderung semakin kompleks karena terjadi berbagai perubahan, baik lingkungan di dalam maupun di luar perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari pertama, keputusan pendanaan, di mana meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Misalnya, kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang pada perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Kedua, yaitu keputusan investasi, di mana kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan, atau mesin maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya seperti saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang ketiga, yaitu keputusan pengelolaan aset, di mana kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua, budgeting atau anggaran, yaitu meliputi perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, adanya controlling atau pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, ada auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadinya penyimpangan. Yang kelima, adanya reporting atau pelaporan keuangan, di mana menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan, di mana prinsip-prinsip keuangan terdiri atas himpunan pendapatan yang fundamental yang membentuk dasar teori keuangan dan pembuatan keputusan keuangan. Yang pertama, ada prinsip self-interest behavior. Prinsip ini mengemukakan bahwa people are in their own financial self-interest. Inti prinsip ini adalah orang akan memilih tindakan yang memberikan keuntungan secara keuangan yang terbaik bagi dirinya. Yang kedua, ada prinsip risk aversion. Prinsip ini mengemukakan bahwa when all else is equal, people prefer higher return and low risk. Inti prinsip ini adalah orang akan memilih alternatif dengan rasio keuntungan atau return dan risiko terbesar. Prinsip ini juga mengasumsikan bahwa orang dikategorikan sebagai risk averse atau enggan terhadap risiko. Lawan risk averse adalah risk seeking atau risk lover. Yang ketiga, ada prinsip diversification. Prinsip ini mengemukakan bahwa diversification is beneficial. Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan diverifikasi adalah menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio antara keuntungan dan risiko. Yang keempat, ada prinsip incremental benefit. Prinsip ini mengemukakan bahwa financial decisions are based on incremental benefit. Menurut prinsip ini, semua keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih antara nilai dengan suatu alternatif dan nilai tanpa alternatif.
Incremental dapat diartikan sebagai tambahan. Incremental benefit adalah keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan incremental cost atau biaya tambahan. Yang kelima, ada prinsip signaling. Prinsip ini mengemukakan bahwa action convey information. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. Yang keenam, prinsip capital market efficiency. Prinsip ini mengemukakan bahwa capital market are efficient. Capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga aktiva finansialnya mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Jadi, yang dimaksud efisien adalah efisien secara informasi atau information efficiency. Agar pasar modal dapat efisien secara informasi, pasar modal tersebut harus efisien secara operasi. Misalkan, pada kemudahan dalam jual beli sekuritas. Yang ketujuh, prinsip risk return trade-off. Prinsip ini mengemukakan bahwa there is a trade-off between risk and return. Orang lebih menyukai keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Prinsip risk aversion. Kondisi keuntungan tinggi dan risiko rendah ini tidak akan tercapai karena semua orang menginginkannya. Prinsip self-interest behavior, dengan kata lain, prinsip ini mengatakan jika Anda menginginkan keuntungan yang besar, bersiaplah untuk menanggung resiko yang besar atau high risk, high return. Kedelapan, adanya prinsip time value of money. Prinsip ini mengemukakan bahwa money has a time value. Prinsip ini sederhana dan mudah dimengerti, namun memainkan peran penting dalam ilmu keuangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa nilai nominal uang hari ini tidak sama dengan nilai bulan depan atau tahun depan. Sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan dan ruang lingkup manajemen keuangan. Teman-teman masih ingat jika kita ingin ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari 1. Keputusan pendanaan, yaitu meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Misalnya, kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi, di mana kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan, atau mesin maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktiva untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang ketiga, ada keputusan pengelolaan aset. Kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Sobat Unpam, demikian tadi materi terkait konsep dasar manajemen keuangan sebagai pertemuan awal dalam mata kuliah manajemen keuangan. Sobat Unpam harus sudah punya gambaran nih mengenai prinsip-prinsip dan ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari satu, tadi ada keputusan pendanaan ya, yang meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Yang kedua adanya keputusan investasi atau kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed asset.
Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset, yaitu kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Adanya prinsip-prinsip manajemen keuangan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan terdiri atas himpunan pendapat yang fundamental yang membentuk dasar teori keuangan dan pembuatan keputusan keuangan. Yang pertama ada prinsip self-interest behavior, di mana prinsip ini adalah orang akan memilih tindakan yang memberikan keuntungan. Yang kedua, prinsip risk aversion. Inti prinsip ini adalah orang akan memilih alternatif dengan rasio keuntungan dan risiko terbesar. Yang ketiga ada prinsip diversification. Prinsip ini mengumpulkan pada diversification in beneficial. Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan diverifikasi adalah menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio antara keuntungan dan risiko. Yang keempat ada prinsip incremental benefit. Menurut prinsip ini, semua keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih antara nilai dengan suatu alternatif dan nilai tanpa alternatif. Incremental dapat diartikan sebagai tambahan. Incremental benefit adalah keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan incremental cost atau biaya tambahan. Yang kelima ada prinsip signaling. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. Yang keenam ada prinsip capital market efficiency. Capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga aktiva finansialnya mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Jadi yang dimaksud dengan efisien adalah efisien secara informasi. Yang ketujuh ada prinsip risk-return trade-off, di mana orang lebih menyukai keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Kondisi keuntungan tinggi dan risiko rendah ini tidak akan tercapai karena semua orang menginginkannya. Dengan kata lain, prinsip ini mengatakan jika Anda menginginkan keuntungan besar, bersiaplah untuk menanggung risiko yang besar. Yang kedelapan, ada prinsip time value of money. Prinsip ini sederhana dan mudah dimengerti, namun memainkan peran penting dalam ilmu keuangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa nilai nominal uang hari ini tidak sama nilainya dengan bulan depan atau tahun depan. Oke Sobat Unpam, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Unpam dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.